Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja. Tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkati panjang umur, barokah rezeki, dan barokah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba, yakni kemarin yang sempat saya buat video, yaitu multigate Behringer auto quad. Nah, ini dia barangnya. Oke. Saya akan mencoba alat ini dengan dibutuhkan alat atau jack seperti ini, teman-teman. Jadi nanti kita mainnya ke insert ini, teman-teman. Nah, ini namanya jack insert. Jack insert itu seperti ini. Dia seperti jack stereo. Sama saja sebenarnya jack stereo. Tapi kedua pinnya dijadikan dua buah jack. Seperti ini. Nah, jadi ground dari jack 1 dan 2 ini dijadikan satu di sini. Dan untuk plusnya dibagi ini dan ini. Oke, seperti itu ya teman-teman. Yes, pokoknya yang dibutuhkan adalah jack insert. Oke. Ini barangnya. Sebentar ya, saya siapkan dulu. Kita nanti akan mencoba menginsertkan di channel mikrofon yang saya pakai ya teman-teman. Di channel mikrofon yang saya pakai. Dan seperti yang saya jelaskan kemarin di video sebelumnya, fungsi dari multigate ini adalah untuk membuka gerbang atau mengurangi sustain. Sebenarnya untuk gate ini yang dibutuhkan itu enggak apa ya? Enggak vokal teman-teman, tapi lebih ke instrumen sejenis drum, snare ataupun sejenis kendang seperti itu teman-teman. Jadi untuk vokal itu sebenarnya enggak usah, enggak apa-apa. Tapi dikasih juga malah bagus. Dengan syarat pengukuran bukaannya atau timenya pas. Kalau nggak pas nanti vokalnya malah nyendal-nyendal atau terputus-putus teman-teman. Oke, saya siapkan dulu ya untuk alatnya. Teman, ini untuk alatnya sudah saya siapkan. Saya sudah tancapkan ke listrik dan unitnya sudah nyala. Seperti ini teman-teman. Jadi ini untuk timingnya nanti. Oke, saya coba di channel ini ya. Di channel 4 ini. Oke. Yang pertama kita lakukan adalah menancapkan jack ini ke insert sana. Tapi nanti setelah saya tancapkan, mikrofon saya tidak bunyi karena jack yang satunya ini belum saya tancapkan ke alatnya. Ya, begitu teman-teman. Jadi ini semisal saya bikin contoh. Saya masukkan dulu alatnya ya teman-teman. Saya tancapkan dulu alatnya. Nah, apakah kalian mendengar suara saya terpotong? Tes, 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 tes. Tes. Nah, apakah sekalian mendengar suara saya yang terpotong-potong? Semisal noise ya. Noise-nya setelah masuk alat ini dia akan diredam sendiri. Bisa teman-teman lihat indikator di channel 4 ini? Ini saya pakai ngomong di channel 4 ya. Nah, maka lampunya akan menyala hijau. Lalu kembali ke merah lagi ketika tidak ada sinyal. Nah, saat lampu berwarna hijau, itu artinya dia meloloskan sinyal ke dalam mixer. Nah, dan saat lampu berwarna merah, dia artinya menutup
sinyal atau menutup mikrofon. Jadi ketika ada noise dari lingkungan, noise dari luar, dia tidak akan masuk karena sudah ditutup. Nah, bisa tergambarkan ya teman-teman. Nah, saya ulangi lagi, saya bicara ini adalah lampu hijau yang menyala. Ketika saya diam, nanti lampu merah ini akan menyala. Nah, kalau lampu hijau ini artinya dia membuka gerbang atau membuka sinyal atau meloloskan sinyal dari mikrofon ke mixer. Kalau merah, dia artinya menutup sinyal atau menutup mikrofon. Jadi kita bicara ataupun ada bunyi noise lingkungan, orang berbicara di luar, dia tidak akan masuk karena dia jauh dari mikrofon sumber bicara. Nah, seperti itu ya teman-teman ilustrasinya. Dan saya akan mencoba fiturnya teman-teman. Di sini ada key filter. Key filter ini artinya untuk memfilter atau menyaring bentuk frekuensi yang dimasukkan. Semisal kita ini kan low cut dan high cut. Low cut ini artinya memotong low, memotong suara bass. Kita low cut geser ke kanan, maka suara akan cempreng, akan nggak ada bassnya. Kita coba ya, tes. Nah, suara kita atau suara saya ini tidak ada bassnya teman-teman. Kalau saya geser ke kiri, nah suara akan menjadi lebih ngebass. Demikian pula juga yang high cut. High cut ini ketika saya geser ke kanan, tes. Dia akan semakin masuk nada high-nya. Kalau ke kiri, dia akan memotong suara high-nya, suara S-nya. Nah, kita beralih ke fitur ketiga, yaitu threshold. Ini adalah potensio dari threshold. Threshold itu ibaratnya menentukan seberapa gerbang yang akan kita buka. Kalau thresholdnya kebanyakan, nanti yang terjadi adalah suara yang masuk nanti kalau tidak keras, dia tidak akan membuka. Akhirnya kalau semisal vokal masuk ke dalam alat ini dan vokalnya lirih, vokalnya itu akan mogap-megap atau moncat-macet. Saya contohkan ya teman-teman. Saya buka thresholdnya banyak. Tes. Halo. Cek 1 2. Cek. Nah, kalau saya bicara keras, cek. Nah, suara masuk lancar. Kalau saya bicaranya pelan, suara akan terpotong karena thresholdnya banyak. Jadi desibel di atas ini akan masuk dan di bawahnya atau suara yang lirih tidak akan masuk. Cek. Nah, suara terpotong. Ketika saya buka ke kiri, nah suara desibel kecil akan masuk dan setelah suara masuk, dia akan langsung diam. Nah, lampu merah ini tandanya dia diam atau menutup gerbang. Nah, kalau gerbangnya sudah ditutup, otomatis noise lingkungan, noise alat, noise apapun dia akan senyap. Coba perhatikan pakai headset saat saya ngomong atau bicara, ini ada noise sedikit dari preamp mungkin ya. Tapi ketika dia merah, dia akan meredam noise-nya. Nah, mantap bukan? Nah, ini adalah fitur dari threshold. Sekarang kita pindah fitur ke release atau timing atau waktu. Release ini artinya waktu untuk melepas sebuah gate. Kalau ke kanan, nah smooth sekali bung. Dia akan melepas waktunya lama teman-teman. Lama melepas waktunya, pelan-pelan. Tapi kalau ke kiri, cepat. Nah, baru menutup ya teman-teman. Jadi kalau bicara atau orang vokal ceramah itu lebih baik ke kanan ya teman-teman. Tapi nggak terlalu ke kanan ya. Nah, kalau orang yang ceramah itu diam, maka sinyalnya akan nutup otomatis. Nah, mantap toh. Nah, kalau sinyal sudah ditutup, tidak akan ada suara noise yang masuk ke dalam mikrofon. Kalau instrumen seperti snare drum, keplak, kendang, plak, tak,
itu sebaiknya fast atau cepat ke sini ke kiri. Karena dia kan butuhnya hanya tok tak atau cetes. Setelah dipukul, nah harus cepat menutup. Setelah dipukul cepat menutup. Nah, itu harusnya ke kiri. Semakin cepat, semakin ke kiri semakin cepat. Tes. Oh, langsung ketutup ya teman-teman gerbangnya. Kalau semakin ke kanan semakin lambat. Nah, seperti ini ilustrasinya teman-teman. Bisa teman-teman bayangkan ya. Bisa teman-teman bayangkan ketika teman-teman menggunakan kendang. Nah, langsung nutup. Ketika kendang, ini kan semisal kendang ya. Tak, tok, tak, seperti itu. Itu kalau nggak ada gate, dia suara kendang kan keras ya teman-teman. Dan kendang itu mikrofonnya ada 2. Kalau kendang dangdut Jawa Timur, ada tak dan tung. Tung itu kempul atau kendang yang kedua. Itu mic-nya kan dekat. Tidak menutup kemungkinan mic tung itu kemasukan mic yang tak. Dan sebaliknya mic tak itu kemasukan mic yang tung. Karena sinyal saking kerasnya, dipukul kerasnya tak, itu kan otomatis mic kemasukan sinyalnya teman-teman. Tapi kalau pakai alat ini, pakai gerbang ini, dia tidak akan kemasukan. Jadi tinggal kita atur thresholdnya saja. Seperti yang saya bicarakan tadi. Kalau sinyalnya lirih, dia tidak akan masuk. Semisal mikrofon, ini ada mikrofon tangan saya ini. Ini mikrofon ya. Ini bunyi keras. Tak. Dengan jempol tangan saya ini juga mikrofon di jempol ini. Ini juga keras. Otomatis mic di sini akan juga kemasukan suara yang di sini, di jempol ini. Gitu. Terus ketika mic ini pakai gate ya, pakai alat ini, mic di telunjuk saya. Misal telunjuk saya ini mikrofon. Ini pakai gate, pakai alat ini. Dan diatur desibelnya. Otomatis nanti suara yang keras akan masuk ke mixer dan suara yang kecil tidak akan masuk. Kalau secara teori seperti itu, tapi kalau secara lapangan, suara yang keras kan suara yang ada di dekat mic, ya toh. Jadi kalau mic-nya di sini, suara yang ada di dekat mic sini yang masuk. Dan ini semisal kempul, telunjuk saya ini kempul. Suara dari kempul sini saja yang akan masuk mic, dan suara dari jempol ini tidak akan masuk ke mic sini. Karena yang di gate adalah suara keras. Sedangkan dari sini suaranya mungkin lebih lemah daripada sini karena dia jauh dari titik mic yang terkena gate. Seperti itu teman-teman ilustrasinya. Kalau masih tidak paham bisa tanya di komentar. Nah, jadi ini saya merespon komentar kemarin yang suruh mempraktekkan. Oke, saya praktekkan. Seperti ini teman-teman prakteknya. Jadi untuk meredam noise bisa, noise lingkungan, noise sekitar. Untuk mengurangi feedback bisa, tapi ya tidak sesempurna feedback destroyer atau seperti jenisnya. Yang jelas ini alat ini untuk mengurangi sustain atau untuk mengurangi untuk memfokuskan suara ke dalam mic, wis pokoknya gitu. Semisal mic-nya ada di sini, suaranya ada di sini, otomatis suara ini aja yang akan masuk ke mic ini. Nah, wis pokoknya gitu. Jadi suara yang jauh dari mic dia tidak akan masuk. Ya intinya gitu teman-teman. Sangat diperlukan kalau untuk drummer, untuk kendang dan lain sejenisnya, sangat diperlukan teman-teman. Oke ya, seperti itu kurang lebihnya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya berucap. Untuk instalasinya seperti itu ya teman-teman. Jadi masuk ke dalam insert. Nah, untuk di atas sana tadi ada mikrofon, di bawahnya ada insert itu. Nah, itu insertnya itu untuk ke alat ini, mikrofonnya untuk saya bicara ini. Nah, seperti itu instalasinya dan penjelasan sedikitnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya berucap. Saya pribadi juga belajar dan sama-sama belajar. Semoga ilmunya tambah bermanfaat untuk kalian semua dan bisa diterapkan untuk ke soundman semuanya. Apabila ada yang kurang dalam saya berucap, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf lagi. Oh ya, teman-teman barangkali ada saran konten apa silahkan berkomentar. Saya enggak menutup semua komentar. Silahkan berkomentar. Saya buka untuk semuanya. Mas sarankan saya buatkan konten ini, Mas, saya buatkan konten itu. Tak buatkan kalau ada alatnya. Semisal teman-teman, Mas buatkan saya konten mixer digital yang harganya sekian ratus juta, ya saya tidak ada alatnya yang tidak bisa. Ya gitu ya teman-teman. Pokoknya menyesuaikan aja. Semoga dengan adanya channel ini teman-teman dapat mengembangkan ilmunya, dapat bermanfaat untuk semuanya, dapat diterapkan dalam dunia kerja maupun
yang lainnya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.